sedih, dan keadaannya yang tidak menentu. Ketika kita bernyanyi, hati kita dapat terwakilkan melalui alunan musik dan lirik lagu yang sedang kita dengarkan atau yang sedang kita nyanyikan. Ada yang bernyanyi secara band lengkap, dan ada juga yang bernyanyi secara sendiri, dan juga ada yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Kalian tahu nggak sih apa saja yang harus kita pahami dan kita siapkan sebelum kita bernyanyi? Berikut ini adalah penjelasan apa saja yang harus kita pahami dan kita siapkan sebelum bernyanyi. Bunyi atau suara yang dihasilkan siswa dengan siswa lainnya berbeda. Hal ini disebut dengan warna suara atau timbre. Hal ini dikarenakan oleh masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi masing-masing suara. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara, jika dilatih dengan teknik yang benar, akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan berdaya nada disebut dengan wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda dikarenakan pita suara dan juga titik vokal yang berbeda. Wilayah nada terdiri atas 3 bagian, yaitu wilayah suara anak, suara pria, dan suara wanita. Suara anak umumnya memiliki ketinggian yang sama dikarenakan belum beranjak dewasa, dan juga memiliki 2 suara, yaitu suara anak tinggi dan suara anak rendah. Sedangkan suara tinggi pria yaitu tenor, suara sedang pria yaitu bariton, dan suara rendah pria yaitu bass. Dan wanita yaitu suara tinggi wanita sopran, suara sedang wanita mezzo sopran, dan suara rendah wanita yaitu Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik saat bernyanyi, yaitu 1. Badan tegak dan rileks, dan kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Dan yang keempat, pandangan lurus ke depan. Yang terakhir, posisi tangan rileks di samping kanan dan kiri. Pernapasan diafragma dianjurkan pada saat kita bernyanyi. Dalam diafragma terdapat otot yang jika terus kita latih akan menjadi kuat sehingga dapat memperpanjang durasi pernapasan saat kita bernyanyi. Tahapan latihan olah pernapasan diafragma adalah sebagai berikut. Pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut, kemudian tahan napas tersebut selama 5 detik. Lalu, keluarkan napas tersebut dengan lembut. Ulangi beberapa kali latihan ini sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan akan semakin banyak. Kemudian, mulailah untuk memproduksi suara pada saat bernyanyi dengan sumber tenaga dari kekuatan otot diafragma. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara memantulkan sumber suara agar suara jauh lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada si pendengar. Proses menggemakan suara disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu 1. Resonansi dada. Resonansi dada ini adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian dada, akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua yaitu resonansi hidung. Resonansi hidung ini adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi. Akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih hening dan bersih. Dan yang terakhir yaitu resonansi kepala. Resonansi kepala ini merupakan memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala, akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksakan memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nada tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak akan bening dan ya pasti akan terasa sakit di tenggorokan.
Jika hal ini sering terjadi dilakukan, maka akan merusak kualitas suara kita. Artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang terdapat pada lirik lagu dengan jelas. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Pada saat bernyanyi, hendaknya siswa memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, makna lagu akan mudah diterima oleh para pendengar. Ekspresi bisa meliputi mimik wajah, gestur, maupun gerak tubuh.